Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairatul barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasidul ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Taib jamaah Masjid Nur Sunnah beserta pemirsa Nur Sunnah TV dimanapun berada, yang semoga selalu dalam penjagaan dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan lagi kajian sirah kita. Sebelum kita lanjut, jadi ada hal-hal sedikit aja yang pengen ana ulang kembali, bahwa mereka para pemimpin besar, pemimpin Islam besar, ya sebut saja seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Muhammad Al-Fatih rahimahullah ta'ala, Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala, dan lain sebagainya. Mereka itu ada ketika masih kecil, ada beberapa ilmu wajib yang harus diketahui oleh mereka. Jadi terlebih lagi anak-anak penguasa, kalau pengen menjadi seorang penguasa yang hebat, itu ada beberapa ilmu yang harus diketahui oleh mereka. Di antaranya adalah ilmu-ilmu praktis. Di antaranya lagi adalah ilmu geografi, paham peta-peta daerah. Di antaranya lagi adalah ilmu bahasa, menguasai banyak bahasa, nasab-nasab, dan yang terpenting adalah memahami sejarah Nabi Muhammad SAW. Berarti kita sedang mendalami satu dari beberapa unsur penting yang harus dikuasai oleh calon-calon pemimpin besar. Nah, kembali lagi ke kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kita masih berkisah terkait as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang masuk Islam di awal-awal. Kemarin sudah kita kisahkan terkait masalah khilaf, siapa yang masuk Islam terlebih dahulu, dan kita sedang mengkisahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu terkait kepahlawanannya dalam perang Khandaq. Nah, sebelumnya mohon maaf, jadi lidah ini lagi sariawan, jadi ngomongnya agak cadel sedikit, tapi la ba'as, insyaallah nggak mengurangi semangat ana untuk melanjutkan kisah terkait Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi sebagaimana yang tak sebutkan kemarin, bahwa parit yang dibuat oleh Rasulullah SAW beserta para sahabatnya ini lebarnya 5 meter, biar kita bisa membayangkan ya, dalamnya 3 meter. Maka sejago-jagonya orang dalam menunggang koda, dia tidak akan mampu melompati sebuah parit yang lebarnya 5 meter. Nah, 3 meter sudah berat sekali. Nah, ini lebarnya 5 meter. Yang sanggup seperti itu adalah Farisul Arab, jagoannya Arab, jagonya kuda, jago perang. Dia adalah Amr bin Abdiwud Al-Amiri Al-Makhzumi. Jadi marganya Al-Amiri, dan dia masih bermarga besar, masih keturunan Makhzum juga, salah satu marga besar. Kemarin sudah tak sebutkan, ini adalah marganya Abu Jahal, marganya Al-Walid bin Al-Mughirah, marganya Khalid bin Walid, marganya Abu Salamah. Ini semua orang-orang besar, baik dari kalangan umat Islam maupun orang-orang kafir. Nah, ketika berhasil lompat, kemarin sudah tak ceritakan juga terkait hubungan Amr bin Abdiwud dengan ayahanda Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ini ketika Amr bin Abdiwud sudah berhasil lompat, terus dia mulai
congkak dan lain sebagainya, siapa yang berani adu tanding kepadaku. Kemarin juga sudah tak kisahkan. Nah, tinggal duelnya saja yang belum tak kisahkan. Jadi mereka sendiri tidak saling pada posisi pengen membunuh, karena status Ali yang merupakan anak Abu Thalib, yang merupakan teman dekatnya Amr bin Abdi Wud, dulu itu kalau seseorang berteman, anak-anaknya, keluarganya pasti akan baik semuanya. Nah, di sisi lain Ali bin Abi Thalib juga tidak ingin membunuh Amr bin Abdi Wud karena status dia adalah teman bapaknya, maka akan diperlakukan kurang lebih ya seperti orang tuanya. Nah, ketika sudah mulai adu omong yang mulai tidak mengenakan, ya saya nggak mungkin lah membunuh kamu yang masih kecil dan lain sebagainya. Terus Amr bin Abdi Wud mulai mengucapkan kalimat provokasi. Dia mengatakan, saya nggak ingin mengirim kamu ke ayahandamu. Ini kan kalimat dalam ya. Kan Abu Thalib sudah meninggal, jadi maksudnya mengirim ke ayahmu, maksudnya saya nggak ingin membunuhmu terus nanti ketemu dengan ayahmu. Terus kemudian Ali bin Abi Thalib pun tidak kalah mengucapkan kalimat yang provokatif. Beliau mengatakan, tapi aku sangat berkehendak untuk mengirimmu ke ayahmu. Dua-duanya ayahnya sudah meninggal. Panas kan? Sudah mulai panas. Lalu terjadilah perang tanding, yang di situ dikisahkan adunya itu kurang lebih sampai 1 jam, hanya kilatan-kilatan pedang saja. Terus kemudian ada 2 versi di kisah akhir ini. Versi pertama itu tiba-tiba orang-orang mendengarkan suara takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka orang-orang di sekitar Rasulullah itu pun yakin 100% bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu telah mendapatkan syahid. Beliau mati syahid. Maka ya siapa yang tidak senang ketika mendapati seorang muslim mati syahid, nanti dia akan enak di akhirat kelak, bisa ngasih syafaat 60 keluarganya dan lain sebagainya. Terus kemudian debu itu yang berhamburan mulai turun, bisa ngebayang ya, berhamburan turun. Begitu turun dilihat semua orang, ternyata Ali bin Abi Thalib masih berdiri tegak dan di tangannya sudah memegang kepalanya Amr bin Abdi Wud. Karena memang seperti itu, ketika perang tanding, maka ketika lawannya terluka, biar tidak terlalu tersiksa, segera dibunuh dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang dengan cara dipenggal kepalanya, ada dengan cara ditusuk lehernya. Kalau kalian pernah nonton, dulu sekali saya pernah nonton film Troy kalau nggak salah, itu terluka lehernya gitu. Terus kemudian lawannya berkasih sayang karena dia sekarat susah ini, terus ditusuk lehernya biar cepat meninggal. Nah, itu satu kisah, satu versi. Versi yang lain, ketika Amr bin Abdi Wud sudah banyak terluka, ketika hendak mau diakhiri oleh Ali, lalu kemudian Amr bin Abdi Wud ini meludahi Ali bin Abi Thalib ke wajahnya. Nah, maksudnya apa? Biar Ali bin Abi Thalib ini membunuh Amr bin Abdi Wud dengan rasa dendam, dengan rasa benci. Wah, kurang ajar ya. Biar seperti itu, bukan dari sisi kepahlawanan. Maka ketika diludah mukanya, Ali pun kemudian terus mundur, dibiarkan sampai Amr bin Abdi Wud meninggal dengan sendirinya. Nah, ini kisah terkait kepahlawanan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam perang Ahzab atau perang Khandaq. Dan ada satu kisah yang belum kelewatan kemarin, bahwa ketika Rasulullah ini para kaum muhajirin hijrah, maka hal pertama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah akha baina al-muhajirin wal ansar, yaitu mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Misalnya Zaid bin Harithah dengan Usaid bin Hudair, misalnya Abdurrahman bin Auf dengan Tolha kalau nggak salah. Tapi Ali bin Abi Thalib tidak dipersaudarakan dengan orang-orang Ansor, dia dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan dirinya sendiri. Maka Ali bin Abi Thalib sudah dianggap seperti saudaranya Rasulullah SAW. Dan
ketika zaman-zaman awal dakwah juga sudah tak kisahkan terkait ucapan Rasulullah SAW yang menyebutkan Ali bahwa hadza akhi. Nah, terus terakhir ketika selesai perjanjian Hudaybiyah, ini masih berkisah terkait masalah Ali bin Abi Thalib, maka Rasulullah bermaksud untuk membebaskan tanah Khaybar. Tanah Khaybar ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Jumlah personel mereka ada 10.000. Nah, dan Khaybar ini adalah tanah yang luas yang terdiri dari benteng-benteng yang sangat kokoh, yang sulit untuk ditembus. Kalau kita berhasil nembus satu, nanti ngelewatin benteng lagi, nembus satu, lewat benteng lagi. Dan benteng ini nggak mungkin bisa ditaklukkan hanya dengan cara dikepung. Mau setahun, 2 tahun, berapa tahun pun nggak bakal ngefek. Kenapa demikian? Karena di dalam benteng tersebut sudah ada sumber air, sudah ada pohon korma, sudah ada binatang ternak. Mereka sudah bisa bercocok tanam di dalam benteng. Terus di sisi lain, orang Yahudi dari zaman dahulu sampai sekarang, mereka selalu terkenal dengan senjata perangnya. Kemarin sudah tak kisahkan terkait perang Bani Quraidah yang kita dapat ghanimah, senjata perang yang bagus-bagus, yang aneh-aneh. Nanti kalau kalian bisa lihat sendiri di sejarah perang Khaybar itu, mereka sudah punya ketapel-ketapel raksasa. Jadi hanya cukup ngetapelin umat Islam dari dalam benteng itu saja sudah insya Allah kalang kabut. Terus di sisi lain, umat Islam itu tidak pernah punya pengalaman melawan seorang musuh yang ada di balik benteng. Belum pernah. Perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, perang Badar kedua dan lain sebagainya, ini nggak pernah melawan musuh yang ada di balik benteng. Terakhir pengalamannya itu hanya ketika perang Bani Quraidah itu saja. Maka dari banyak hal ini bisa kita lihat bahwa umat Islam tidak mungkin menang. Nah, secara logika. Tapi catat dalam semua peperangan, dalam banyak hal, umat Islam tidak pernah kalah. Kalau kalah itu pasti disebabkan karena umat Islam sendiri, disebabkan karena mereka bermaksiat kepada Rasulullah atau orang-orang setelahnya bermaksiat misalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di zaman sekarang ini, wallahu taala alam, kita mungkin akan sedikit sulit berharap bahwa kita akan benar-benar berjaya. Lihat aja lah sekarang fenomena orang-orang Islam sekarang ya. Misalnya kayak satu medsos aja lah, kayak TikTok misalnya. Betapa banyak saudara-saudara muslim kita yang di sana bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terang-terangan. Mereka memerangi Allah Subhanahu wa taala dengan terang-terangan. Apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka dengan mereka memerangi Allah Subhanahu wa taala seperti ini? Maka secara logika sih wallahu taala alam bisa kita lihat kayaknya tidak. Maka orang Islam harus kembali lagi, harus benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ajaran yang benar. Kita jangan capek-capek dakwah. Insya Allah nanti kita akan berjaya lagi. Nah, baik, lanjut lagi. Nah, dan ternyata benar pertama kali dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Terus kita belum menemukan kemenangan, pasukan itu kembali lagi. Jumlah kita sekitar 1.600 pasukan, jumlah mereka 10.000 personil. Berarti kalau dibandingkan dengan perang Ahzab, kita masih kalah jumlah. Kalau perang Ahzab kita 3.000, mereka 10.000. Nah, sekarang kita cuma 1.600, mereka 10.000 orang-orang Yahudi Khaybar dengan benteng-bentengnya itu. Hari berikutnya kemudian Rasulullah mengutus Umar bin Khattab dan kalah lagi. Maka saat itu umat Islam sudah down. 2 sahabat terbaik gagal dalam mengemban tugasnya, karena memang Allah bikin seperti itu. Mereka lebih pas memimpin negara, dan memang Rasulullah juga menyiapkan masalah itu, dan insya Allah nanti dampaknya lebih besar. Nah, ketika sudah down, umat Islam sudah down, tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda, la'utiyanna hadhir rayata ghadan, besok panji ini, bendera ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akan aku berikan kepada seseorang yuhibbullah wa rasulahu, bahwa sifat orang ini itu mencintai Allah dan Rasulnya,
wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, dan dia juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yaftahullahu Khaybar ala yadayhi, Allah akan membuka negeri Khaybar dengan kedua tangannya, dengan wasilah kedua tangannya. Maka saat itu semua Islam yakin bahwa siapapun yang memimpin perang pasti menang, karena sudah disabda oleh Rasulullah SAW. Dalam hal ini ada beberapa ini bentuk-bentuk doktrin ya. Makanya ketika kita misalnya menjadi seorang ayah, seorang guru dan lain sebagainya, kita harus memotivasi mereka. Kamu bisa, kamu itu anak ayah misalnya, kamu itu anak nabi, pasti bisa, kurang lebih gitu. Padahal mungkin kemampuannya tidak, tapi harus dimotivasi, jangan dijatuhkan. Nah, paling tidak yang bisa kita ambil pelajaran seperti itu. Nah, di hari esoknya semua sahabat sudah ada di masjid, di sekitar pekarangan masjid. Nah, semuanya gini seperti ini karena berharap panji itu akan diserahkan kepadanya. Ternyata Rasulullah juga seperti ini, nyari-nyari orang. Terus kemudian Rasulullah pun bersabda, ngomong, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Mana Ali bin Abi Thalib? Kok saya nggak ngelihat? Terus ada sahabat yang lain yang ngomong, "Huwa yashtaki ainai." Dia mengeluh matanya, maksudnya lagi sakit mata, lagi belekan. Antum kalau ngelihat orang belekan itu kadang sampai susah melek. Anda pernah ngelihat belek tuh penuh di sini tuh, sakit mata itu, jadi nggak bisa melek. Gimana memimpin perang? Dia nggak bisa ngelihat musuh. Nah, terus dipanggil oleh Rasulullah, terus kemudian diusap dengan ludahnya Rasulullah, terus kemudian sembuh seketika. Terus panji itu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Terus Ali bin Abi Thalib bertanya, "Alama uqatiluhum?" Saya memerangi mereka atas dasar apa? "Tuqatiluhum ala an tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Engkau memerangi mereka sampai mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jika itu mereka lakukan, maka mereka telah melindungi diri mereka, harta mereka, keluarga mereka, tanah mereka dan lain sebagainya. Nah, maka singkat cerita Ali bin Abi Thalib pun datang ke tanah Khaybar. Maka yang dilakukan pertama kali adalah Ali berteriak menghadap benteng yang luar biasa kokoh. Terus dia ngomong, "Ana Ali bin Abi Thalib." Saya adalah Ali bin Abi Thalib. Kenapa pakai acara begituan segala? Kenapa enggak langsung istilahnya didakwain dan sebagainya? Kenapa pakai acara perkenalan segala? Karena nama ini adalah nama yang mengerikan. Banyak orang yang ketakutan. Nah, cukup dengar nama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, maka dia cukup ketakutan. Tidak hanya orang kafir, orang-orang Islam pun juga segen dengan Ali bin Abi Thalib. Sedikit kisah, melebar sedikit, bahwa orang-orang Islam, sahabat-sahabat Nabi itu biasa untuk latihan pedang gitu loh. "Ayo latihan pedang kok sama aku ya, latihan pedang." Nah, kemudian tiba-tiba Ali pas di depan para sahabat-sahabat gitu menghunuskan pedang, "Man yubarizuni?" "Ayo, siapa yang berani adu pedang sama aku? Latihan aja, latihan." Maka nggak ada yang berani maju. Terus tiba-tiba para sahabat nyebut nama seorang sahabat lain, Amr bin al-As, Amr bin al-As. Caranya kan kadang gitu. Misalnya kita pas ditantang oleh orang biar kita nggak maju, nyebut nama kan, "Bang Iwan aja, Bang Iwan aja." Nah, kurang lebih gitu. Terus kemudian sudah ditunjuk, nggak mungkin nggak. Terus maju, dia nggak berani menghunuskan pedang. Terus dia ngomong, "Mukrahun akhaka la batal." Saudaramu ini dipaksa, la batal, nggak ada pahlawan kalau berhadapan denganmu, pasti semuanya jadi pecundang. Nah, ini kisah terkait Ali bin Abi Thalib. Dan sangat wajar, wong Ali itu dididik oleh Rasulullah dari kecil. Dididik itu nggak terus diajarin adab, diajarin ini, enggak, diajarin gelut, diajarin pedang, diajarin semuanya. Jadi Ali ini menyerap sesari pati ilmu-ilmu Rasulullah SAW. Baik, lanjut lagi. Ternyata malah diserang, dilempar panah dan lain sebagainya, menjanik. Oh, berarti ngajak ribut ini. Nah, terus kemudian malah keluar jagoan mereka, namanya Marhab. "Ayo, siapa yang berani duel sama aku?" Terus kemudian cepat sekali, namanya Yasir bin Al-Aqwa, bukan Yasir, Afan, Amir bin Al-Aqwa, sahabat Rasulullah, maju. "Wah, aku aja." Kadang
duel satu lawan satu pasti mati. Salah satu pasti mati atau dua-duanya mati. Lalu Amir bin Al-Aqwa langsung mulai menyerang, membabi buta terus kayak gitu, tapi nggak mengenai marhab. Terkena pun nggak apa-apa, karena dengan baju perangnya tiba-tiba tanahnya itu nggak rata, dia kejeglong gitu loh, terus gini kena badannya sendiri terus meninggal. Nah, terus orang-orang Islam pada ngomong, wah dia bunuh diri, qatala nafsah, dia bunuh dirinya sendiri, disebut bunuh diri. Terus kemudian dibela Rasulullah bahwa dia syahid, bahwa dia malah dapat 2 pahala. Terus kemudian jagoan Islam kalah, kemudian Ali bin Abi Thalib yang maju, mulai bersyair, berpantun kalau istilah kita ya. Marhab bersyair, Ali juga bersyair. Kalau syairnya Ali itu kalau nggak salah, analladzi sammatni ummi Haidarah, kalau nggak salah, saya yang dikasih nama oleh ibuku Haidar. Jadi sebenarnya nama Ali itu, nama aslinya itu Haidar. Kemarin sudah kisahkan, Ali lahir ketika ayahnya tidak ada. Ketika nggak ada, maka emaknya ngasih nama Haidar. Ketika bapaknya datang, terus kemudian ngasih nama yang lain, dikasih nama yaitu Ali, dan Ali yang terkenal, nama Ali yang lebih kita kenal. Singkat cerita, adu tanding cukup lama, terus kemudian Marhab berhasil dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Saudaranya Marhab namanya Yasir nggak terima, dia pengen menuntut balas, tapi Marhab jagoannya, adiknya bukan siapa-siapa, bermaksud untuk mengajak duel Ali, tapi kamu istilahnya bukan nggak sebanding lah. Terus kemudian Zubair bin Awam yang maju, kemudian berhasil dikalahkan oleh Zubair bin Awam. Nah, singkat cerita, kita hanya dihujanin panah, dihujanin menjanik dari arah dalam benteng, dan kita nggak bisa apa-apa. Terus kemudian saat itulah bahwa karomah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu muncul, Allah tampakkan kepada kita. Kemudian Ali memegang bentengnya itu, jadi pintu benteng itu besar sekali, dipegang gini, tek, ditarik, terus kemudian dilempar. Langsung umat Islam bisa masuk ke dalam seperti air bah. Alhamdulillah kita menang, selesai perang. Ada sahabat namanya Rafi apa Nafi gitu, aneh lupa. Dia berkisah, kami dan 7 orang dari kami yang kuat-kuat itu pengen mengangkat pintu benteng tersebut, besar itu. Jangankan mengangkat, geser aja gak kuat. Nah, jadi kalau misalnya Ali suruh ulang lagi, ya insya Allah tidak kuat, karena memang karomah itu munculnya sekali-kali gitu, tidak bisa diulang. Nah, itu terkait kisah Ali bin Abi Thalib. Kisahnya masih sangat panjang, tidak mungkin tak ceritakan semuanya. Ini hanya sekedar gambaran bahwa ini loh orang-orang yang pertama masuk Islam. Nah, yang kedua adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Zaid bin Harithah ini punya kisah yang cukup kelam. Tapi sebelum Anda mulai berkisah terkait Zaid bin Harithah, maka teman-teman semuanya, kita harus meyakini ya, harus selalu punya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah takdir apapun yang mungkin menurut kita itu sesuatu yang buruk, itu hakikatnya yang terbaik untuk kita, hanya saja mungkin kita belum tahu hikmahnya. Nah, ini ada sesuatu yang sangat buruk yang menimpa Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini suatu ketika lagi main ke keluarga emaknya, di bawah emaknya. Biasalah kayak kita itu, istri kita main ke rumahnya sendiri, memperkenalkan kita dengan keluarga besarnya, itu kan biasa. Ya, ternyata keluarga emaknya ini lagi diserang oleh suku lain. Zaid bin Harithah ini disaut, dijadikan budak, dijual di sebuah pasar namanya Pasar Ukad. Pasar Ukad itu kalau di kita kayak Pasar Senen, atau kalau di Jawa itu kayak Pasar Kliwon, Pasar Wage. Pasar ini kan tempatnya beda-beda ya. Nah, tapi kalau di sana itu, kalau di kita kan Pasar Kliwon pas Kliwon aja. Kalau di sana itu enggak berlaku selama 10 hari. Nanti pindah lagi pasar mana 10 hari lagi kayak gitu. Nah, di Pasar Ukad itu ada juga pasar yang menjual budak. Nah, dia dijual di sana. Terus
sepupu atau pamannya Khadijah yang bernama Hakim bin Hizam, sahabat Rasulullah, nggak perlu kita ceritakan ya, yang jadi panjang. Ini membeli Zaid bin Harithah, dibeli oleh Hakim ini, terus kemudian beli untuk Khadijah. Jadi Khadijah nyuruh Hakim untuk membelikan budak, maka dibelilah si Zaid ini yang masih kecil. Lalu sama Khadijah dirawat benar-benar. Ketika menikah dengan Rasulullah Khadijah, maka Zaid ini dihadiahkan oleh Khadijah, dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Hidup dengan Rasulullah, akhlak Rasulullah itu memang sudah terbaik bahkan sebelum jadi Nabi. Budak itu ya budak. Harusnya idealnya memperlakukan budak itu, sono. Kalau nyuruh itu bukan gini, tapi pakai tongkat. Buk. Ada patah Arab mengatakan al-abdu yudrabu bil asa. Budak itu digebuk dengan tongkat. Afwan teman-teman, lagi sariawan jadi agak susah ngomong. Jadi budak itu digebuk dengan tongkat. Kalau nyuruh itu buk gitu, digebuk dengan tongkat. Tapi akhlak Rasulullah nggak seperti itu. Udah diperlakukan seperti anak sendiri. Bahkan suatu ketika keluarganya Zaid ini namanya, nanti kalau aneh tak ceritakan utuh Zaid, antum akan iri sekali dengan dia, akan iri sekali. Nanti ya insya Allah tak kisahkan semua. Nah, terus kemudian pamannya si Zaid bin Harithah ini, itu suatu ketika dia melakukan ibadah haji. Ketika haji melihat Zaid bin Harithah, kata iki ponakanku iki, kayaknya ini ponakanku nih. Terus kemudian oleh pamannya ini namanya Jibillah kalau nggak salah, Jibillah, adiknya juga namanya Jibillah, saudaranya Zaid bin Harithah ini juga namanya Jibillah. Kemudian lapor kepada bapaknya namanya Harithah bin Syarahil kalau nggak salah. Nah, saya ngelihat anakmu itu loh di Mekah, di keluarga Bani Hashim, dijadiin budak oleh namanya Muhammad bin Abdullah. Oh gitu ya? Iya, langsung datang bapaknya nyari anaknya, ternyata benar. Terus kemudian ngomong sama Rasulullah, anakku tak beli ini, anakku tak beli, minta berapa tak bayar. Bayangkan, minta berapa tak bayar. Terus kata Rasulullah, dah gini aja, coba tanya sama Zaid itu, dia milih aku apa milih kamu? Kalau nanti milih kamu, nggak usah kamu bayar, udah bawa aja. Masya Allah, budak mahal. Kadang ada yang 100 dinar, ada yang 1000 dinar. Kalikan 4 juta, berapa itu? Nah, terus kemudian si Zaid ini tanya, Zaid, ayo nak pulang nak. Ketemu bapaknya. Bapaknya, ayo nak pulang. Enggak. Ayo nak pulang. Enggak, saya mau ikut Muhammad aja. Ayo nak pulang. Enggak. Bapaknya, waihak itu kalau bahasa kita itu kiku piye toh, kayak celaan gitu, kiku piye toh. Masa kamu lebih memilih perbudakan daripada merdeka hidup dengan orang tuamu? Enggak, pokoknya aku ikut Muhammad aja. Terus ketika ngeliat kayak gitu, lihat Rasulullah nih, lihat nih akhlaknya ya. Belum jadi nabi. Dia menyenangkan Zaid dan menyenangkan bapaknya juga. Wong Zaidnya milih Rasulullah. Kemudian Rasulullah ngomong di orang-orang Mekah, di Ka'bah itu, Ishhadu ya ma'syara Quraisyin anna Zaidan ibni yarithuni wa arithuhu. Orang-orang Quraisy, bersaksilah bahwa Zaid ini anakku. Aku mewarisinya, kalau dia mati hartanya jadi milikku, dan kalau aku mati hartaku juga diwarisi oleh dia. Masya Allah. Langsung setelah itu Zaid namanya Zaid bin Muhammad. Bapaknya ngeliat itu tenang. Oh, anakku sudah dianggap seperti anak toh, nggak seperti budak. Oh, anakku menjadi keluarga Bani Hashim, orang Quraisy. Saya hanya Kalbi. Marga Kalbi itu marga salah satu suku Jurhum yang zaman dulu yang pernah tak ceritakan itu loh, yang suku Arab kuno sekali. Maka saat itu Zaid namanya bukan lagi Zaid bin Harithah, namanya menjadi Zaid bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim al-Hashimi al-Qurashi.
Wah, enak sekali. Itu jadi anak Hashim dia. Nah, lanjut lagi. Zaid bin Harithah ini biar kita sedikit iri ya sama beliau ya. Istri-istrinya itu Masya Allah, itu bukan orang-orang sembarangan. Di antara istri-istrinya itu ya Ummu Aiman ini bekas budaknya Aminah, itu maksudnya enggak, ini sahabat besar sih, tapi bukan dari marga atau kaum bangsawan. Di antara istrinya Zaid itu ada Zainab binti Jahshin. Jahshin ini itu menikah dengan Umaymah. Umaymah binti Abdul Muttalib. Berarti Zainab ini sepupunya Rasulullah SAW. Nah, ini istrinya Zaid bin Harithah. Oh, dia satu marga sekarang. Nah, dan di antara istrinya lagi itu adalah ada namanya Hindun binti Al-Awwam. Berarti saudaranya Az-Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Awam ini adalah putra dari putrinya Abdul Muttalib yang bernama Sofiyah. Orang hebat lagi. Terus terakhir di antara panjang nih ceritanya. Istri Zaid bin Harithah ini ada namanya Durrah. Durrah ini binti Abu Lahab. Abu Lahab Al-Hashimi. Kita nggak ngomong permusuhannya terhadap Islam, tapi kita ngelihat dari sisi nasab ya. Dia masih Al-Hashimi, satu marga dengan Rasulullah, masuk Islam lebih awal. Terus emaknya adalah bernama Arwa yang kita kenal dengan lakop Ummu Jamil, masih keluarga Umayyah, saudari Abu Sufyan. Namanya Ummu Jamil. Abu Lahab itu disebut Lahab menyala-nyala. Abu Lahab itu karena saking gantengnya, jadi sampai wajahnya menyala-nyala. Tapi pernikahan dengan Durrah ini tidak bertahan lama. Kemudian Durrah dicerai, terus dinikahi oleh sahabat mulia yang lain bernama Dihyah Al-Kalbi. Pernah dengar nama Dihyah? Putranya Ustadz Budi Santoso itu yang kedua, laki-laki itu namanya Dihyah. Dihyah ini ganteng sekali. Ada 4 orang, yang 4-empatnya ini mirip sekali dengan Rasulullah. 3 dari kerabatnya, 1 orang luar. Kan kadang ada orang luar itu yang wajahnya mirip dengan kita. Yang kerabatnya itu kalau nggak salah Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Ja'far bin Abu Thalib, Al-Hasan bin Ali bin Abu Thalib. Yang luar ini Dihyah. Dihyah ini malaikat Jibril pernah menemukan Rasulullah dengan wujud Dihyah. Berarti Durrah ini jandanya Zaid bin Harithah. Bisa kita bayangkan ya, Masya Allah, Dihyah yang begitu ganteng ini ternyata menikahi janda dari Zaid bin Harithah. Insya Allah di pertemuan berikutnya akan tak kisahkan kiprah Zaid bin Harithah dalam menyebarkan dakwah Islam, dan nanti punya putra namanya siapa juga akan tak kisahkan. Terus tak kisahkan juga terkait perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu terhadap Zaid bin Harithah, dan masih banyak lagi. Nanti aneh nggak bakal banyak bercerita terkait as-sabiqunal awalun. Mungkin yang tak ceritakan hanya Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, terus sedikit Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, biar kita ceritanya lanjut lagi ke kisah-kisah yang berjalan Rasulullah SAW dalam menyebarkan Islam ini. Nah, kurang lebih begitu pemirsa Nursunnah TV, baik yang di masjid maupun yang dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita bisa mengambil ibrah dari perjalanan Rasulullah SAW ini, sehingga setiap langkah kita, setiap ucapan kita, setiap tindak tanduk kita, bahkan isi hati kita selalu berusaha mencontoh Rasulullah SAW. Baik, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.